إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Ikhwana fi din azakumullah. Alhamdulillah, kembali kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik untuk bisa memenuhi panggilan azan untuk menegakkan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan at-tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah wajibkan kepada setiap hambanya yang muslim dan muslimah. Alhamdulillah, dalam pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh nukhbatun minal ulama, beberapa orang dari para ulama kita. Ada 4 orang yang menulis, yang menyusun kitab ini, yang kemudian direkomendasi oleh Syekh Shalih Ibn Abdul Aziz Al-Syekh hafizahumullah. Dan di pertemuan sebelumnya kita masih menjelaskan tentang ar-raj'i, di mana seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya, lalu suami ingin kembali kepada istrinya, yang disebut dengan ar-raj'ah. Dan syarat-syarat sahnya raj'ah ini telah kita bacakan di pertemuan sebelumnya oleh para ulama kita atau penulis, menyebutkan ada 6 syarat. Nah, ada 6 syarat. Di antaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh suami adalah kurang dari jumlah talak yang dimiliki oleh suami. Itu kalau suami adalah seorang yang merdeka. Dia memiliki 3 kali hak untuk mentalak. Nah, syarat untuk rujuk adalah kurang dari 3, yakni talak 1 atau talak 2. Kemudian juga bahwa istri yang ditalak itu sudah pernah digauli. Ya, sudah pernah digauli. Adapun kalau belum pernah digauli, maka ini tidak masuk dalam syarat. Karena yang namanya raj'ah, rujuk, la takunu illa fil iddati. Tidaklah boleh seorang suami rujuk kecuali di dalam masa iddah. Sementara istri yang belum digauli sama sekali itu tidak ada masa iddahnya. Ya. Kemudian yang ketiga, talak yang dijatuhkan oleh suami, dia tidak menerima tebusan dari istrinya, dalam arti bahwa sang istri ketika ditalak dia tidak mengembalikan mahar suaminya. Ya. Kemudian yang keempat, pernikahan yang dilakukan oleh suami istri tadi kemudian jatuh talak,
adalah pernikahan yang sah, ya, pernikahan yang sah, bukan pernikahan yang rusak. Kemudian yang kelima, ya, rujuk atau raja'ah hendaknya dalam masa iddah, yakni sebelum berakhirnya masa iddah. Kemudian yang keenam, rujuk itu betul-betul terlaksana dan tidak dikaitkan dengan kejadian tertentu, ya. Seperti suami mengatakan, kalau tambak saya berhasil, saya rujuk. Jadi kalau tidak berhasil, tidak rujuk, ya, itu tidak boleh, ya. Nah, tidak boleh. Ataukah kalau tahun ini terjadi demikian, saya rujuk. Kalau tidak, ya tidak. Ini tidak boleh. Jadi yang namanya rujuk harus terlaksana. Jangan kaitkan dengan kejadian-kejadian tertentu. Akhirnya, ya, status istri ini tergantung, ya kan? Tergantung. Jadi dia berpikir, oh, kalau tidak jadi begini, bertindak rujuk, ya kan? Kemudian pembahasan berikutnya al-ha. Bagian ha, bima tahsulur raj'ah. Dengan apa raj'ah itu terjadi, ya? Dengan apa raj'ah itu terjadi? Ini apa yang harus dilakukan oleh seorang suami sehingga kalau dia melakukan itu berarti dia sudah rujuk kepada istrinya. Nah, ini pun harus kita pahami agar supaya nanti suami bukan asal nyelonong, ya kan? Ya, bukan asal-asalan. Ya, harus tahu ilmunya, ya. Ketika dia mentalak istrinya, kemudian dia mau rujuk, dengan apa atau apa tandanya kalau dia itu sudah rujuk kepada istrinya. Nah, oleh penulis menyebutkan dua perkara. Awalan yang pertama, tahsulur raj'ah bil lafzi. Raj'ah atau rujuk ini terjadi melalui lafaz. Ya, melalui lafaz. Yakni suami mengucapkan sesuatu sehingga dengan lafaz tersebut atau ucapan tersebut berarti suami ini telah kembali kepada istrinya, telah rujuk kepada istrinya. Kaqaulihi, seperti ucapan seorang suami, raja'tu imra'ati. Raja'tu imra'ati, saya kembali kepada istriku. Ya. Jadi tidak cukup dengan niat, ya. Oh, yang penting saya sudah berniat rujuk. Dilafazkan. Ya, dilafazkan. Wa radattuha, ataukah radattuha, aku kembali kepadanya. Wa'idtuha, sama maknanya sebenarnya. Ya, cuma dalam bahasa Arab itu banyak lafaz yang bisa digunakan untuk menunjukkan makna rujuk, ya. Wa amsaktuha, dan saya menahannya, ya. Ini mempertahankan, tidak menceraikannya dengan, ya, talak 3 nantinya. Wa raja'tuha, sama, ya, aku kembali kepadanya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab penggunaan lafaz-lafaz tadi itu menunjukkan bahwa seorang suami telah rujuk kepada istrinya. Ya. Kalau bahasa kita ya satu saja. Saya kembali kepada istriku. Ya kan? Jadi bahasa kita itu apa? Sedikit. Ya, kata-katanya itu sedikit. Dibandingkan bahasa Arab itu kadang-kadang ada 5 lafaz, 5 kata, tapi kalau diartikan ke bahasa kita maknanya sama. Ya. Nah, jadi kita miskin bahasa. Ya, miskin bahasa. Nah, ini yang pertama. Jadi seorang suami melafalkan dengan lafaz-lafaz yang sudah dicontohkan tadi. Apakah dengan mengatakan raja'tu imraati, ataukah mengatakan radattuha, ataukah mengatakan aidtuha, ataukah wa amsaktuha, ataukah raja'tuha. Ini 5 lafaz yang apabila seorang suami yang pernah menjatuhkan talak kepada istrinya mengucapkan lafaz-lafaz tadi, itu menunjukkan bahwa dia telah rujuk kepada istrinya. Nah, tapi jangan lupa persyaratan yang telah kita sebutkan.
rujuknya itu masih dalam masa iddah. Jangan sampai lupa menghitungnya sehingga rujuk tatkala sudah di luar masa iddah. Ya, tahu-taunya dia rujuk nanti haid yang keempat. Ya, afwan, tidak bisa lagi. Ya, harus memperbarui apa? Akad nikah. Dia harus akad nikah baru. Ya, kemudian 2 saksi yang adil. Nah, karena itu Allah perintahkan bagi suami istri untuk dua-duanya menghitung, ya, dua-duanya menghitung agar supaya tidak terjadi nanti pelanggaran, ya. Karena kapan tidak dihitung, yakin akan ada pelanggaran, ya. Apakah rujuk sudah di luar waktunya ataukah hal-hal yang lain. Sanian yang kedua, wa tahsulu bi wat'iz zaujah idza nawa bidzalika raj'ataha. Terjadi raj'ah, ini seorang suami sudah dianggap rujuk kepada istrinya bi wat'iz zaujah, kalau dia menggauli istrinya, idza nawa bidzalika raj'ataha. Kalau ketika dia menggauli istrinya tadi, dia meniatkan untuk kembali kepada istrinya. Ya. Berarti di sini ada perbuatan, bukan sekedar niat, ya. Bukan sekedar niat, tapi ada perbuatan. Perbuatannya apa? Menggauli istrinya. Ya, menggauli istrinya. Dan ketika dia menggauli istrinya, dia niatkan untuk rujuk. Ya. Maka ini juga menunjukkan bahwa suami tadi telah rujuk kepada istrinya, telah kembali kepada istrinya. Walaupun tidak mengucapkan lafaz-lafaz tadi. Nah, berarti terjadi rujuk itu dengan 2 perkara. Yang pertama dengan lafaz, yang kedua dengan perbuatan. Ya, perbuatan disertai dengan niat. Nah, kemudian setelah selesai membahas dengan apa terjadi raj'ah, berikutnya adalah wau min ahkamit talaqir raj'i, termasuk hukum-hukum talak raj'i. Ya, berarti ini tidak masuk talak bain, ya. Jadi yang dibahas adalah hukum-hukum yang terkait dengan talak raj'i, talak 1 ataukah talak 2. Nah, awalan yang pertama, al-mutallaqatu talaqan raj'iyan zaujatun ma damat fil iddah. Ini yang harus dipahami, ya. Yang mungkin di masyarakat kita terkabur perkara ini, bahwa al-mutallaqatu, seorang, ya, wanita yang ditalak atau seorang istri yang ditalak talaqan raj'iyan, dengan talak raj'i, zaujatun, statusnya masih sebagai istri, ya. Nah, statusnya masih sebagai istri, berarti tidak boleh dilamar, ya, dan tidak boleh menerima lamaran karena dia masih status istri dari suami yang mentalaknya. Nah, madamat fil iddah, selama masih dalam masa iddah, kurang dari salah satu quru', ya, kurang dari 3 kali haid. Nah, karena kadang-kadang terjadi di masyarakat, ya, masih dalam masa iddah sudah ada yang senter-senter bela, ya. Sudah ada yang ngincar, ya. Bahkan sudah keluar ungkapan bahwa ada niat untuk melamar, ya. Padahal itu tidak boleh. Apakah dengan sharih, dengan jelas, ataukah dengan sindiran? Tidak boleh, ya. Ini masih istri orang, ya kan?
Bisa jadi suaminya rujuk kepada dia dan tidak boleh ada yang menghalangi. Ya, itu adalah hak suami. Nah, karena itu istri yang ditalak tidak boleh langsung meninggalkan rumah suaminya yang dia hidup bersama suaminya selama ini. Suaminya juga tidak boleh mengusir dia. Ya. Naam, dan mengatakan pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Ya. Nah, tidak boleh. Suami tidak boleh mengusir dia dan dia pun tidak boleh keluar. Termasuk hikmahnya dalam hal ini adalah bisa jadi dalam perjalanan waktu masih dalam masa iddah suami berubah pikiran. Ya. Ataukah istri memperbaiki diri yang mungkin dia ditalak oleh suaminya karena ada akhlaknya yang kurang bagus. Kemudian dia sadari, oh suami saya mentalak saya karena akhlak saya seperti ini. Berusaha dia perbaiki. Ketika dia memperbaiki, suaminya kasihan dan cinta lagi kepada dia. Dia langsung rujuk. Nah, dan tidak perlu dibeberkan. Ya, tidak perlu disampaikan kepada orang lain. Bahkan dimasukkan di status. Ya, semua orang bisa baca permasalahan yang terjadi di rumah tangganya. Tidak usah, itu perkara rahasia. Ya, nah, tidak perlu banyak orang yang tahu. Laha ma lizaujati min nafaqatin wa kiswatin wa maskanin. Istri yang ditalak tadi dengan talak raj'i, talak 1 atau talak 2, dia masih memiliki hak seperti istri-istri yang belum ditalak atau yang tidak ditalak. Apa haknya? Min nafaqah, berhak mendapatkan nafkah. Ya. Berhak mendapatkan nafkah. Wa kiswatin, berhak mendapatkan kiswah, pakaian. Ya, dibelikan pakaian. Wa maskanin, berhak mendapatkan tempat tinggal. Ya, ini 3. Jadi istri yang ditalak dengan talak raj'i, dia masih memiliki hak sebagaimana hak istri-istri yang tidak ditalak. Berhak mendapatkan nafkah dari suami yang mentalaknya, berhak mendapatkan pakaian, dan juga berhak disiapkan tempat tinggal. Ya. Nah, dalam hal ini ya tetap tinggal di rumah yang selama ini dia tinggal bersama suaminya. Wa 'alaiha ma 'alaihinna min luzumil maskan. Dan wajib atas wanita atau istri yang ditalak tadi dengan talak raj'i apa yang merupakan kewajiban istri-istri yang tidak ditalak. Apa kewajibannya? Min luzumil maskan, untuk tetap tinggal di rumah. Itu kewajibannya. Jangan kemana-mana. Ya. Ini baru talak 1 atau talak 2 sudah tinggalkan rumah. Ya. Ini sudah pelanggaran. Ataukah suaminya mengusir? Ya tidak boleh. Suami tidak boleh mengusir, dan kalau tidak diusir, istri pun na'am tidak boleh keluar dengan sendirinya. Ya. Nah, supaya tidak keluar berarti suami tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar, ya. Kata-kata yang menyinggung. Karena biasanya tidak mengusir tapi menyinggung. Karena sering tersinggung tidak tahan. Akhirnya pergi. Ini sama saja suami yang mengusir. Karena dengan sebab kata-kata dia, istrinya keluar dari rumahnya. Istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Itu pun tidak boleh. Ya. Sehingga mungkin suami mengatakan, oh saya tidak pernah usir dia. Iya, tapi kamu sering menyinggung dia. Kamu sering menyakiti dia dengan kata-kata yang kasar, sehingga dia tidak tahan, dia tidak sabar. Akhirnya dia meninggalkan rumah. Ya sama saja kamu yang mengusir dia. Karena dengan sebab perbuatanmu dia meninggalkan rumah. Ini juga tidak boleh. Ya. Walaha an tatazayyana lahu. Dan istri tadi
hendaknya berhias untuk suaminya. Karena tadi masih status apa? Istri, ya kan? Berarti ya hendaknya dia berhias. Nah, untuk suaminya. Jangan tinggalkan perhiasan itu, ya. Nah, wa yakhlu biha wa yata'uha, dan boleh bersendirian dengannya, yakni berduaan dengan istrinya. Suami boleh berduaan dengan istrinya ketika itu. Dan wa yata'uha, boleh menggaulinya. Ya, boleh menggaulinya. Tapi tadi ingat, ini ketika masih masa iddah. Wa yarithu kullu minhuma sahibahu, dan setiap salah satu di antara mereka bisa saling mewarisi. Ya. Yakni kalau masih dalam masa iddah, kemudian salah seorang di antara mereka ada yang meninggal, maka yang lainnya mewarisi. Ya, masih dalam masa iddah, baru berjalan 2 bulan. Istri meninggal. Maka suami mewarisi istri. Atau sebaliknya, suami yang meninggal berarti istri yang mewarisi suami. Seperti itu. Tidak putus mewarisi dalam hal ini, ya. Karena tadi statusnya masih suami istri. Ya. Belum putus itu. Ini hukum yang pertama. Sanian yang kedua, la yustaratu fir raj'ah ridhal mar'ati aw waliha. Tidaklah disyaratkan ketika suami rujuk kepada istrinya bahwa istrinya harus ridho, tidak disyaratkan seperti itu. Ya. Nah, tidak disyaratkan istri harus ridho, karena itu adalah hak suami. Kapan suami merujuk, ya terima. Nah, tidak disyaratkan istri harus ridho, ya. Awaliha, ataukah walinya harus ridho. Tidak ada persyaratan seperti itu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin fi dzalika in aradu islaha. Wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka, ya, ahaqqu biraddihinna fi dzalik, lebih berhak untuk kembali kepada mereka. In aradu islah, apabila mereka ingin islah, ingin memperbaiki hubungan, suaminya lah yang paling berhak untuk kembali. Ya. Jangan orang tuanya langsung ambil anaknya kemudian menawarkan kepada laki-laki lain. Ya. Ataukah menerima lamaran dari laki-laki lain, tidak boleh. Nah, dan mungkin hukum seperti ini, ya, di masyarakat kita ada yang melanggar. Ya. Nah, masih status suami istri, wah, sudah dinikahkan dengan laki-laki lain, ya kan? Padahal talaknya talak raj'i. Suami yang berhak, ya, suami yang berhak untuk kembali kepadanya dibandingkan laki-laki yang lain. Ini Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Salisan, hukum yang ketiga. Yantahi waqtur raj'ah bintiha'il iddah. Berakhir waktu untuk rujuk ketika berakhir masa iddah. Ya, berakhir waktu untuk rujuk ketika berakhir masa iddah. Nah, wa ta'taddu bi thalathi hiyadin, dan masa iddah wanita yang ditalak dengan talak raj'i yaitu 3 kali haid. Ini bagi para ulama yang berpendapat bahwa salah satu quru itu adalah 3 kali haid. Karena ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa salah satu quru itu 3 kali suci. Ya. 3 kali suci. Nah, kalau 3 kali suci berarti haid yang ketiga itu masih bisa rujuk. Ya kan? Tapi kalau yang berpendapat 3
tiga quru di situ ada 3 kali haid, berarti haid yang ketiga sudah tidak bisa. Ya. Sudah tidak bisa, itu sudah merupakan ya waktu di mana selesai masa iddahnya. Nah, untuk keluar dari perselisihan ini ya suami untuk berhati-hatinya hendaknya rujuk sebelum haid yang ketiga. Itu amannya, ya. Kalau mau aman, ya. Nah, jangan sampai haid yang ketiga dia rujuk, ternyata salah satu quru itu yang sahih adalah 3 kali haid. Berarti kan sudah di luar masa iddah, kemudian dia rujuk, ya kan? Nah, fa idza tahuratir raj'iyah minal haidati tsalitsah, kalau wanita yang ditalak dengan talak ba'in itu sudah suci ya dari haid yang ketiga, bukan talak ba'in, talak raj'i ya. Apabila wanita yang ditalak dengan talak raj'i ya sudah suci dari haid yang ketiga, walam yartaji'ha zaujuha, kemudian suaminya belum rujuk kepada dia. Ya. Suaminya belum rujuk kepada dia. Banat minhu bainunatan sugra. Maka berarti istri ini telah terpisah dari suami bainunatan sugra, dengan perpisahan yang sugra, perpisahan kecil istilahkan ya. Ini istilah fikih. Bainunatan sugra, perpisahan kecil. Nah, artinya apa? Perpisahan kecil ini tidak mesti istrinya tadi dinikahi oleh laki-laki lain. Tapi langsung dia bisa langsung menikahinya kembali. Ini membuat akad yang baru. Ya, ini bainunah sugra. Nah, jadi kalau wanita yang dicerai atau ditalak dengan talak raj'ih itu sudah suci ya dari haid yang ketiga. Kemudian suaminya juga belum rujuk kepada dia, maka jadilah bainunatan sugra. Falam tahilla lahu illa bi'aqdin jadidin. Maka wanita tersebut tidak halal bagi suaminya kecuali dengan akad yang baru. Akad baru. Ya. Jadi panggil Pak Imam, akad baru lagi. Ya. Nah, bisyurutih, dengan syarat-syaratnya tentunya. Jangan cuma berdua atau bertiga dengan Pak Imam. Ya. Harus ada syarat-syaratnya. Min waliyin, harus ada walinya. Ya. Nah, wa syahidai adlin, dan harus ada 2 orang saksi yang adil. 2 orang saksi ini harus ya muslim. Nah, harus muslim yang keduanya memiliki sifat adalah, sifat adil. Nah, jadi dilengkapi lagi syarat-syarat akad nikah. Ya. Nah, ini kayaknya belum pernah terjadi ya. Hah? Pernah? Nah, berarti paham hukum. Nah, ini hukum yang ketiga. Ya. Rabi'an, yang keempat. Ta'udur raj'iyatu wal ba'inu allati tazawwajaha zawjuha ala ma baqiya laha min adadit talaq. Ta'udur raj'ah, ar-raj'ah itu akan mengembalikan. Demikian pula al-ba'in allati tazawwajaha zawjuha, yang dinikahi oleh suaminya, ala ma baqiya laha min adadit talaq, atas apa yang masih tersisa untuknya dari hitungan talak. Artinya begini, kalau seorang istri ditalak dengan talak raj'i oleh suaminya, talak raj'i ya, berarti masih bisa apa? Rujuk. Tapi ternyata
suami tidak rujuk sampai selesai masa iddah. Ya. Otomatis tadi harus apa? Akad yang baru kalau mau melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka. Harus ada akad baru. Ya. Dengan syarat-syaratnya harus ada wali dan 2 saksi yang adil. Kemudian berjalan waktu, ya, terjadi lagi permasalahan di antara mereka. Terjadi permasalahan. Ya namanya hidup dalam rumah tangga, mengumpulkan satu laki satu perempuan yang punya karakter yang berbeda, tentu ada permasalahan, percikan-percikan masalah. Itu mesti ada, walaupun kecil. Tapi kadang-kadang kemudian menjadi besar. Kemudian jatuh lagi talak. Berarti talak berapa ini? Apa yang tadi terhapus karena akad baru lagi? Tidak terhapus. Jadi talak yang pernah dijatuhkan oleh suaminya, kemudian habis masa iddah, tidak rujuk, berarti akad baru lagi kan? Setelah akad baru, ada lagi masalah, ditalak lagi. Jangan anggap ini talak 1 lagi. Ini sudah masuk talak 2. Ini yang dimaksud bahwa tersisa tadi itu tidak terhapus. Jadi yang pertama itu dianggap talak 1, yang ini dianggap talak 2. Paham ya? Jadi jangan dikira ini sudah terhapus. Berarti mulai lagi dari 1. Dari 1 kemudian rujuk lagi, ya, ataukah seperti tadi habis masa iddah tidak rujuk, akad nikah lagi. Ya. Kemudian bergaul lagi sampai ada masalah, talak lagi. Berarti 1 lagi, tidak seperti itu. Ya. Jadi yang tadi yang pertama itu tetap teranggap. Berarti kalau terjadi lagi talak, itu sudah dihitung talak 2. Ini juga yang kadang-kadang suami istri lupa, dan ini pernah terjadi, ya, di antara suami istri, dan dia adalah ikhwah, bahkan termasuk dai, ya, karena sering seperti itu, ya, sudah selesai masa iddah, akad lagi, talak lagi. Ketiga kalinya nanti dia sudah dia lupa kalau itu sudah ketiga kalinya. Dia mau kembali, wah, sudah tidak bisa ternyata, sudah talak 3 ini. Dianggapnya ini baru talak 2. Nah, padahal diingat kalau istrinya ini sudah 3. Bahkan mungkin istrinya dia catat kan, tanggal sekian bulan sekian terjadi talak 1, tanggal sekian bulan sekian tahun sekian terjadi talak 2, talak 3 sudah. Tidak bisa lagi. Suaminya mau rujuk ya tidak bisa. Ataukah langsung mau menikah, ini akad yang baru juga tidak bisa. Harus dinikahi oleh laki-laki lain. Ya. Harus dinikahi oleh laki-laki lain. Kemudian berjalan waktu ternyata ada masalah, juga ditalak oleh suami yang kedua dengan talak bain, ya. Talak bain. Nah, maka baru mantan suami yang pertama boleh mengajukan lamaran lagi. Kemudian akad yang baru lagi dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan poin yang keempat tadi. Jadi, ya, yang namanya talak itu tidak bisa terhapus, ya. Jadi tetap dihitung. Nah, tetap dihitung. Yang pertama terjadi, ya, itu talak 1. Yang kedua terjadi, itu talak 2 dan seterusnya, ya. Nah, kalau ada penghapusan, kalau sudah akad baru berarti kan yang tadi terhapus, berarti tidak ada nanti talak 3. Talak 1 terus, ya kan? Nah, kemudian khamisan yang kelima, hukum yang kelima. Fa idza stawfa ma yamliku min adadi talaqi fa talaqaha 3 harumat alaihi wa banat minhu bainunatan kubra. Apabila telah sempurna hitungan talak yang dimiliki oleh suami
telah sempurna. Suami punya hak mentalak berapa? 3. Itu kalau suaminya adalah orang merdeka. Kalau suaminya budak, maka hanya memiliki 2 hak. Nah, suami ini sudah sempurna. Dalam arti bahwa talaqaha salasan. Dia sudah mentalak 3 istrinya. Sudah talak 3. Harumat alaihi. Maka istri ini haram atas suaminya tadi. Nah, istri ini haram untuk dia ya dirujuk oleh suaminya. Wa banat minhu bainunatan kubra, dan istri tadi telah terpisah dari suaminya dengan perpisahan yang kubra. Tadi sugra, ya kan? Kalau talak 1 atau talak 2 kemudian tidak rujuk sebelum habis masa iddah, itu namanya bainunatan sugra. Ini bainunatan kubra. Ya. Kalau talak 3, bainunatan kubra, perpisahan yang besar. Ya. Kenapa dikatakan besar? Fala tahillu lahu hatta yata'aha zaujun ghairuh. Karena tidak halal si istri ini untuk dinikahi kembali oleh suaminya sampai dia digauli oleh suami yang lain. Berarti harus nikah lagi dengan laki-laki yang lain. Binikahin sahih, dengan nikah yang sahih. Ya, bukan nikah terpaksa ataukah kerjasama. Jadi suaminya ini atau mantan suaminya karena dia mau menikah lagi dengan mantan istrinya, dia bujuk seorang laki-laki, nih saya kasih uang kamu 10 juta, nikahi istri saya. Kemudian talak dia, supaya saya bisa kembali kepada dia. Saya bisa nikahi lagi. Ini tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh ada unsur kerjasama. Ini direkayasa yang seperti ini, ya kan? Nah, jadi maksudnya di sini berjalan secara alami, ya. Setelah talak 3, oh ternyata ada laki-laki yang suka sama dia, dinikahinya, ya. Kemudian berjalan waktu terjadi permasalahan dalam rumah tangga, akhirnya dia pun dicerai oleh suami yang kedua, ya, sampai pada talak yang menjadikan mereka berdua pisah, ya, talak bain. Maka di saat itulah mantan suami yang pertama boleh mengajukan lamaran, ya, boleh mengajukan lamaran. Nah, kemudian dilangsungkanlah akad yang baru dengan syarat-syaratnya, yaitu dengan wali dan juga 2 saksi yang adil. Nah, jadi harus binikahin sahihin. Pernikahan yang kedua adalah pernikahan yang sahih. Ya. Nah, kenapa dipersyaratkan pernikahan yang sahih? Karena seandainya, ya, istri ini atau mantan istri ini sudah ditalak 3, ternyata dia berzina, ya, dengan laki-laki lain. Berzina dengan laki-laki lain. Karena keluarganya malu, ya, ini sudah membesar ini. Keluarganya malu, ya, terpaksa dinikahkan. Ini pernikahannya rusak. Karena seorang wanita yang lagi hamil itu tidak boleh dinikahkan. Bagaimanapun kondisinya, apakah, ya, dia dalam keadaan ditinggal mati oleh suaminya, atau karena ditalak oleh suaminya, atau karena kecelakaan, ya. Jadi masa iddahnya itu apa? Hatta yada'na hamlahun, sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan Allah tidak rinci di situ, kecuali yang itu tadi. Tidak ada seperti itu. Tidak ada pengecualian. Berarti semua wanita yang hamil hukumnya sama, tidak boleh dinikahkan. Kapan dinikahkan?
berarti pernikahannya adalah pernikahan yang fasid, rusak. Maka kalau seperti ini kejadiannya, walaupun nanti dicerai oleh suaminya yang kedua, tetap suami yang pertama tidak boleh mengajukan lamaran. Paham ya? Jadi syaratnya ini harus diingat, pernikahan dengan laki-laki yang kedua adalah pernikahan yang sahih. Kalau pernikahannya pernikahan yang rusak, kalaupun nanti terjadi perceraian sampai masuk dalam talak 3, naam, mantan suami pertama tetap tidak boleh mengajukan lamaran. Tidak boleh. Nah, ini hukum yang kelima yang disebutkan oleh para ulama kita di dalam perkara ini. Ya, yang terkait dengan hukum-hukum talak raj'i. Ya, hukum-hukum talak raj'i. Nah, alhamdulillah kita selesai dari bab yang keempat. Ya. Nah, jadi memang yang bab yang terkait dengan pernikahan ini banyak babnya ya. Nah, banyak babnya. Nanti pada bab berikutnya ada yang diistilahkan dengan al-ila. Ini juga ya penting untuk kita ketahui al-ila. Ya. Nanti ada al-li'an dan seterusnya. Kalau zihar sudah ya. Zihar sudah. Kemudian apa lagi? Yang sudah selesai? Khulu. Ya. Nah, khulu, talak, kemudian zihar belum ya? Nah, belum, nanti pada bab yang ke-6 zihar. Ya. Nah, sehingga bab-bab yang dibahas dalam kitab nikah ini sangat penting untuk kita ketahui ya sebagai suami, agar supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya baru kita masuk pada pembahasan al-ila. Adapun di pertemuan kita di kesempatan kali ini kita cukupkan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Dan sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Wallahu a'lam. Ya, anak muda belum ada masalah ya. Fadal. Nah. Suami tidak boleh. Itu yang kita maksud babuz zihar. Insyaallah pada bab yang ke-6 dibahas. Ya, itu masuk pada bab yang ke-6, zihar, tentang zihar. Nah, jadi seorang suami mengatakan anti ka dhahri ummi, ataukah mengatakan anti alayya haram. Kamu itu seperti ibuku sendiri. Artinya dia haramkan dirinya untuk menggoli istrinya. Itu adalah ucapan mungkar. Kenapa? Bagaimana mungkin dia memposisikan istrinya sama seperti ibunya? Ibunya itu adalah wanita yang telah melahirkan dia. Istrinya pernahkah melahirkan dia? Kan tidak. Nah, insyaallah bab yang ke-6 nanti itu. Betul.
Iya, iya. Nah. Jadi kalau langsung rujuk saja tanpa akad baru, ya berarti ya zina. Nah, dihukumi zina. Jadi nanti hasilnya kalau memang ada anak yang terlahir dari itu, tidak boleh disandarkan ke ayahnya. Walaupun setelah itu dia lakukan akad, tapi sudah hamil, kemudian akad. Anak yang dilahirkan nanti tidak boleh disandarkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya. Tidak boleh. Walaupun secara kenyataan air itu adalah air, ini laki-laki yang menikahi ibunya, tapi karena terjadinya percampuran itu di luar pernikahan yang sahih, maka tidak boleh disandarkan kepada suami ibunya. Disandarkannya kepada ibunya. Ya. Dan itulah rusaknya perzinaan. Akan memutus nasab. Ya kan? Juga akan memutus apa? Hak waris mewarisi. Yang seharusnya dinisbahkan kepada ayahnya, tapi karena ini di luar pernikahan yang sahih, akhirnya dinisbahkanlah kepada ibunya. Nah, wallahu a'lam. Satu lagi. Nah, masa iddah istri itu harus dilihat apakah dalam keadaan hamil ataukah tidak hamil ketika suaminya meninggal. Ya. Kalau dia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya hatta yadhna hamlahun, sampai anaknya lahir. Mau 1 hari setelah suaminya meninggal, lahir anaknya, berarti 1 hari selesai masa iddah. 2 bulan setelah meninggal suaminya, kemudian lahir anaknya, berarti 2 bulan masa iddahnya. Jadi tergantung lahirnya anak. Semakin cepat lahirnya anak, berarti semakin cepat berlalu masa iddah. Itu kalau hamil. Ya. Kalau hamil. Kalau tidak hamil, maka masa iddahnya istri yang ditinggal mati oleh suaminya berapa? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau dicerai tadi kan jelas. Ya. Ini kalau ditinggal mati, ya kan? Jadi ada istri ditinggal mati oleh suaminya. Ini akan berbeda hukumnya kalau dia hamil dan tidak hamil, akan berbeda. Lamanya untuk menunggu masa iddah itu beda. Nah, jadi kalau masih hamil muda, berarti kan lama masa iddahnya, ya. Bukan 4 bulan, bisa 5 bulan, bisa 6 bulan. Ya. Umpama dia baru umur 3 bulan kandungannya. Berarti nunggu berapa bulan kira-kira? 5 atau 6 bulan kan? Maka yang 4 bulan 10 hari itu tidak teranggap. Karena dia hamil. Jadi yang teranggap adalah hatta yadhna hamlahun, sampai dia melahirkan kandungannya. Kalau tidak hamil, nah itu tadi 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Dan selama 4 bulan 10 hari itu, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh berhias. Tidak boleh bersolek. Tidak keluar rumah, kecuali kalau darurat. Nah, adapun kalau yang meninggal adalah keluarga dekat, ayah atau paman atau saudara laki-laki, itu batasnya cuma 3 hari. Boleh meninggalkan perhiasan. Setelah itu silahkan berhias. Kalau suami, 4 bulan 10 hari. Itu menunjukkan besarnya hak suami atas istri. Sampai berkabung selama itu, ya.
Nah, wallahu a'lamu bishawab. Sudah ya? Dan lagi? Hah? Masih ada? Hmm. Misalnya ada seorang gadis yang bilang kemudian 15 tahun, kemudian terlihat tidak mau menikahkan dengan dia sebutkan nanti dinikahkan pada hanya bapak biologis, tapi permasalahannya adalah ya tidak secara biologis. Kemudian Nah, jadi solusinya Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk taat kepada waliul amr, kepada penguasa kaum muslimin. Maka hendaknya bersabar nunggu sampai berumur 20 tahun. Sekarang 20. Berubah lagi, ditambah. Bukan dikurangi, ditambah. Ya. Kemudian ya, kalau sudah cukup 20 tahun, mungkin Pak Kua bisa dan mau menikahkan ya. Berarti kan tidak ada masalah. Kalau ternyata dia tahu kisah dan tidak mau, maka ya dicarikan wali yang lain, jangan bapak biologisnya, karena ya dianggap tidak ada hubungan dengan dia. Ya. Dianggap tidak ada hubungan dengan dia. Dan itu repotnya, nanti banyak permasalahan yang muncul, ya. Dan memang seperti itulah yang namanya melanggar, mesti nanti ada perkara-perkara yang dilanggar berikutnya, seperti itu. Sekali melanggar, ya kemudian setelah itu akan muncul pelanggaran-pelanggaran yang lain. Makanya dari awal jangan melanggar, supaya seterusnya tidak ada pelanggaran seperti itu. Dan itulah konsekuensinya. Berani melanggar, ya berani menanggung resiko. Oh, kenapa sulit? Ya, Anda yang mempersulit diri sendiri. Allah kan sudah bikin aturan. Ya, Allah sudah bikin aturan. Karena itu pula, ya, naam bagi orang tua, kalau ya anak-anaknya itu sudah dalam umur yang pantas untuk menikah, maka hendaknya menikahkan mereka. Nah, hendaknya menikahkan mereka. Karena termasuk perkara yang kemudian memunculkan sekian banyak permasalahan, itu menunda-nunda pernikahan. Yang awalnya mungkin orang tua mengatakan, oh jangan dulu nikah nak, selesaikan dulu sekolahmu, selesaikan dulu kuliahmu. Setelah selesai kuliah, jangan dulu nikah, nanti kamu punya pekerjaan baru nikah. Lama-kelamaan, laki-laki sudah berpikir kalau mau maju melamar, ini sudah tua. Ya, apalagi sudah S2, S3. Ya. Nah, laki-laki semua sudah berpikir untuk melamar. Akhirnya tidak ada lagi yang ingin melamar. Orang tuanya sodorkan ke sana kemari, tidak ada yang mau. Padahal dari awal dia tahan-tahan, ya kan? Nah, itu diterangkan oleh para ulama kita, termasuk masyakil yang terjadi di masyarakat. Yang awalnya orang tua yang menolak, tapi pada akhirnya anak mereka yang
merasakan akibatnya. Tidak nikah sampai umur sudah ya 40-an, bahkan lebih dari itu. Nah, wallahu a'lam. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.